Satrio Piningit, kesandung dan kesampar. Sepertinya itu benar sekali, karena selama hidupnya dia disandungkan oleh hal-hal yang menurut sang kesatria menika adalah di luar kemampuannya. Namun dengan keyakinan, kepercayaan pada sang waktu akan mengurusnya, akan menyelesaikan dengan kita berpasrah dan ikhlas menjalani segala ujian menika, akhirnya pun yang menjadi paksaan di titik akhir pemikiran yang dirasakannya itu nyata, karena memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bersumpah di dalam hatinya pada orang-orang yang menyalahartikan kebaikannya dan memanfaatkan kebaikannya dan ketulusannya yang dianggap bodoh menika oleh para orang-orang pintar yang merasa senang telah memanfaatkan kebaikannya, kebaikan hatinya, menganggap sang kesatria menika bodoh. Sang kesatria tidaklah bodoh, justru dia adalah lebih pandai dari orang yang merasa pandai menika. Dia tahu dimanfaatkan. Mengerikan sekali prinsipnya yang saya serap itu. Dalam tarikan saya, beliau berpikir begini, berkata begini. Kalian boleh menghisap darahku. Kalian boleh menyedot aliran di tubuhku ini, aliran darah di tubuhku ini. Silahkan kalian ambil. Aku tidak pura-pura tidak tahu. Silahkan. Karena suatu saat nanti keyakinannya tentang sang karma pasti akan membalasnya. Itu sudah nyata. Pasti nyata. Itu keyakinannya tidak bisa diubah saja. Dia paham akan seorang bisa berpikir menjadi manusia. Karma. Hanya itu yang ada di pikirannya, dididik oleh sesuatu yang tidak dipahaminya. Jangan berbuat yang tidak baik karena akan ada karma. Contoh seperti itu. Makanya dia itu manusia mulia yang baik hati dan penuh ketulusan. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Itu dipegangnya erat-erat. Dalam jangka atau uga disebutkan juga, utang darah bayar darah, utang wirang bayar wirang, utang duit bayar duit, semacam itu bla 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 bla. Pernah dengarkan? Dan itu menjadi keyakinan, dan keyakinan itu adalah yang sesungguhnya, yaitu keyakinan tentang karma. Jadi dipastikan sang terpilih menika tidak akan berbuat yang di luar norma atau akhlak budi pekertinya yang tertanam sangat dalam di relung jiwanya. Dia berpasah, tidak apa-apa, nanti ada karmanya. Dan kepada para pemanfaat yang pandai menika, yang memanfaatkan kebodohan yang dianggap bodoh, para pemanfaat itu pasti cepat atau lambat akan menuai mereka. Nggih. Dia hanya membatin, kamu telah menghisap darahku. Aku akan ingat terus dan akan menanamkan kejahatan kalian hanya di dalam hatiku. Kalian telah mengukir jiwaku dengan pamor yang menyakitkan. Kalian lukai batinku menjadi pamor yang sangat indah. Dan kalian harus bersujud di kakiku atau cium kakiku
Kalau kalian ingin lepas dari karma atau memutuskan karma yang mengganggu kalian dari amal kalian sendiri, dia semacam itu prinsipnya, sederek, mulia sekali. Maka saya himbau bagi para modus, para yang tidak sadar-sadar menikah, yang selalu mengulang kesalahan yang sama karena merasa tidak bisa menguasai cemburu dan yang dipikirkannya, padahal pikiran kadang itu karena mereka terlalu sempit dalam memandang sesuatu, karena sudah terlanjur terjebak dalam lubang kesakitan yang mereka alami, sehingga mengajak orang lain berkeinginan menyakiti agar merasakan yang dia sakiti. Itu salah besar. Jika para kesatria yang merasa sakit dan ingin menyakiti orang lain, dan orang lain yang dia sakiti ada mulia hati, pasrah, tulus dan sebagainya, dan sudah kenyang dengan segala penderitaan, tamat kalian. Semoga saya tidak termasuk dalam orang-orang yang zalim, yang selalu ingin menyakiti orang lain, yang selalu menganggap orang lain itu adalah saingannya. Semoga saya diselamatkan dari sifat congkak dan sombong munafik seperti itu, dengan berpegang teguh bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Apa yang kita sombongkan, kita itu tidak terlihat hanya dalam jangkauan 1 kilo, hanya setitik. Kalau gemerlap itu pun mungkin fata morgana dari sesuatu apa. Kita buat cahaya sendiri. Jika kita menunggu cahaya tidak datang-datang menerpa kita, marilah kita bercahaya sendiri. Buat kita bercahaya dengan laku budi pekerti yang baik, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, dan selalu introspeksi apa yang kita lakukan adalah karma dari yang telah kita jalankan atau yang kita melakukan, entah itu sengaja atau tidak. Nggih. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Makaten sederek, mugi rahayu pinaringan slamet.